Saya sebetulnya di Adibuana itu mulai 2009. Saya memang mempunyai perhatian terhadap dunia pertanian, khususnya peternakan ya. Limbah lignoselulosa atau dalam hal ini limbah pertanian ternyata ranking 1 di dunia. Jadi dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan produk. Bisa dikatakan sebuah impian mengacu kepada kehidupan seseorang yang mencapai kesuksesan. Apa saja yang akan kita bahas tentang arti kata sukses? Bertemu lagi bersama saya Patria Binantoro dalam acara Bincang Tokoh Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Dengan rasa hormat, kali ini telah hadir salah satu guru besar di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Tatang Sopandi, MP. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi semua, salam sehat. Baik, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah. Ya, pasti pemirsa dimanapun Anda berada, pasti kepo, bertanya-tanya siapa sebenarnya Prof. Tatang ini. Baik, Prof, langsung saja. Kita berbicara tentang sepak terjang Prof di Universitas PGRI Adibuana Surabaya hari ini. Bagaimana Prof cerita awal atau karir bisa menempuh di Universitas PGRI Adibuana Surabaya? Saya sebetulnya di Adibuana itu mulai 2009. Iya. 2009 saya dulu pertama saya jadi dosen itu di tempat. Karena saya dosen DPK, kemudian dulu adalah penerima beasiswa tunjangan internal dinas sama dikti itu ditempatkan di salah satu universitas swasta di Surabaya. Kemudian karena ada sesuatu hal maka saya dimutasi atau diizinkan mutasi oleh Kopertis pada zaman dulu untuk pindah ke Universitas Adibuana. Kebetulan karena bidang ilmu yang saya tekuni sama, paling tidak ada yang terkait di bidang biologi, maka saya diterima di sini di Adibuana. Ya. Ya berarti dimulai di tahun 2009 ya Prof? Iya di Adibuana 2009. Betul. Ya, perjalanan dalam mencapai kepakaran untuk ilmuwan tadi Prof di bidang ketahanan pangan melalui potensi butiran kering distilat sekam padi hasil fermentasi sebagai pakan unggas. Nah, mungkin bisa dijelaskan Prof sedikit apa tentang penelitian tersebut? Oh iya, saya memang mempunyai perhatian terhadap dunia pertanian, khususnya peternakan ya, dan pada waktu membuat disertasi saya mengenai limbah tongkol jagung sebagai produksi pigmen. Tapi setelah perjalanan lebih lanjut ternyata kita ketahui bahwa di dunia ini limbah lignoselulosa atau dalam hal ini limbah pertanian ternyata ranking 1 di dunia. Jadi dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah. Oleh karena itu kami berpikir bahwa di sisi lain juga ternyata di dunia peternakan khususnya unggas itu bahwa sebagian besar
bahan pakan unggas itu berasal dari bahan pakan eh, manusia, termasuk misalnya jagung itu bahkan hampir 50% merupakan bahan baku unggas. Kita ketahui bahwa jagung ini juga di Indonesia adalah merupakan impor ya, masih impor, kemudian harganya turun naik, kemudian dan berkompetensi kebutuhannya dengan manusia. Oleh karena itu saya berpikir bagaimana caranya limbah lignoselulosa dalam hal ini sekam padi diubah menjadi paling tidak sebagian dapat menggantikan jagung sebagai bahan baku unggas. Oh, betul. Ya. Kemudian saya juga berpikir bahwa ternyata bahwa di dunia ini belum ada single cell mikroorganisme tunggal yang dapat mengubah keseluruhan limbah lignoselulosa. Ya. Ada namanya organisme rekayasa, mikroorganisme hasil rekayasa, tapi itu belum bisa diterapkan juga oleh masyarakat kita. Oleh karena itu kami dalam hal ini penelitian dengan tim itu berdiskusi bagaimana caranya mengkonsorsiumkan atau mengkerjasamakan antar berbagai mikroorganisme supaya limbah lignoselulosa ini dapat diubah menjadi bahan pakan ternak. Oleh karena itu muncullah dilihat dari sisi jalur metabolismenya. Yang satu jalur metabolisme glukosa, yang satu dapat mengubah selulosa. Oleh karena itu diketemulah yang namanya Saccharomyces dengan Candida, jadi karena jalurnya berbeda sehingga tidak saling antagonisme, harusnya saling sinergisme. Dan sebagai produk utama juga karena dia dua-duanya mikroorganisme itu menghasilkan etanol, maka juga selain dapat digunakan sebagai bahan baku unggas, juga dia menghasilkan namanya bioetanol. Jadi sedikit cerita tentang disertasi atau penelitian Prof Tatang. Ya, mungkin terutama kita para mahasiswa Prof, pastinya diberikan tugasnya itu penelitian. Ya. Mungkin bisa Prof bisa memberikan tips atau trik dari dulu pada saat penelitian Prof pada saat sarjana strata 1, perbedaannya antara dulu dengan sekarang itu bagaimana Prof? Atau seperti apa mungkin pandangan Prof Tatang sendiri? Dulu memang sangat sulit ya. Kalau dulu itu kesulitannya adalah mencari referensi atau sumber rujukan. Kadang-kadang kita pergi ke berbagai universitas karena belum ada yang namanya jurnal elektronik, belum ada. Jadi karena saya dulu di kuliahnya di S1-nya di Bandung, maka kalau mencari sumber pustaka itu harus ke Bogor, ke IPB, kemudian atau ke UGM, ya gitu. Itu kesulitannya. Kalau sekarang kan mudah dia, dengan bahkan pakai HP aja bisa mencari sumber-sumber rujukan terbaru. Kemudian ada juga yang sesuai atau sangat relevan dengan perencanaan kita. Dengan begitu, mahasiswa sekarang mestinya novelty atau kebaruan dari si penelitiannya bisa diperoleh dengan mudah. Iya. Kalau dulu ya susah sekali. Apakah penelitian saya kemiripan dengan orang lain itu mirip atau tidak gitu, agak susah. Karena kalau sekarang kan mudah dengan model test similarity itu mudah juga. Iya Prof. Jadi vibes-nya atau suasananya berbeda ya Prof dari yang sekarang. Ya itu tadi kita sudah sedikit mendengarkan sepak terjang Prof Tatang dari dulu sampai sekarang di Universitas PGRI di Bandung Surabaya. Nah Prof, mungkin ada rencana strategi selanjutnya Prof setelah Prof Tatang mendapatkan gelar profesor ini? Seperti apa? Monggo. Ya, karena saya senangnya penelitian ya, saya berusaha fokus lebih banyak ke bidang penelitian, terutama di bidang teknologi hasil ternak atau teknologi hasil pertanian. Jadi saya merencanakan, karena dengan tim itu merencanakan untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang sudah terdahulu dilaksanakan, khususnya bidang limbah pertanian untuk diubah atau dikonversi menjadi produk yang mempunyai nilai tambah. Baik, seperti itu.
selanjutnya akan masih ada beberapa pertanyaan lagi, Prof. Ya. Ini sudah saya kumpulkan pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa di Oh. seluruh Universitas PGRI Unair Surabaya. Ingin lebih tahu, lebih kenal lagi mungkin dengan Iya. Prof Tatang. Nah, Prof, tadi kan saya sempat sedikit membahas tentang arti kata sukses atau Ya. arti kata mimpi. Nah, menurut Prof Tatang sendiri apa arti sukses atau mimpi tersebut itu, Prof? Apa ya? Sukses itu menurut saya sih kita menyebut sukses kadang-kadang relatif ya. Kalau menurut saya sukses adalah keberhasilan kita untuk mencapai tujuan. Ya. Baik ya, tujuannya bisa tujuan pribadi, tujuan kalau di dalam suatu institusi adalah tujuannya institusi, yaitu kesuksesan menurut saya. Tentu saja dengan standar tertentu, karena standar pribadi satu orang dengan orang lain berbeda. Ya, gitu. Tapi yang intinya adalah keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan, baik pribadi maupun komunitas gitu ya. Gitu. Apakah menjadi seorang profesor adalah sebuah impian dari Prof Tatang sendiri? Saya sebetulnya dari dulu saya sebetulnya tidak bermimpi jadi guru besar. Iya. Cuma pada waktu jadi dosen saya ketemu guru besar, dosen saya namanya Profesor Dr. Didi Atmadilaga almarhum. Dia berpesan, kemudian sejak ketemu dengan guru besar Prof. Didi Atmadilaga itu ya saya berusaha setapak demi setapak sebetulnya, karena kan mencapai guru besar harus bertahap ya. Menurut saya yang untuk zaman digital ini hilang ya. Iya. Karena menurut saya itu mestinya dosen itu bukan hanya menyampaikan materi. Iya. Sebetulnya yang diperlukan bukan kerja keras tapi kerja cerdas. Iya. Artinya kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang ditargetkan, efektif dan efisien kan gitu.